Shalom. Untuk yang dihadir sini on-site maupun yang ada di rumah. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di rumah mengikuti acara ini dan ibadah minggu biasanya. Atau mungkin Bapak Ibu yang berhalangan disebabkan karena yang pertama karena memang cuaca hujan. Yang kedua barangkali ada ketergangguan fisik. Dan yang ketiga mungkin sedang isoman, ya, istirahat mandiri. Jadi istirahat hal apa saya tidak tahu, atau mungkin dalam perawatan di rumah sakit. Ya, jadi saya sebagai gembala gereja di tempat ini yang engkau akui dan kerendahan hati datang untuk menyapa Anda. Ketika Anda mengikuti monitor atau Anda mengikuti lihat monitor baik televisi atau gadget, Anda melihat saya, salam. Jadi dari saya maupun dua rekan-rekan yang hadir di sini. Tuhan memberkati. Buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, jadi bukan kebetulan juga. Artinya kita adalah kawan sewarga, tentulah kami akan berdoa Bapak Ibu. Selepas ibadah ini jangan langsung balik. Demikian juga kami akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan, kami juga akan ambil bagian untuk bersyafaat topang dalam doa. Jadi satu prinsip saya dan prinsip firman Tuhan. Jikalau kita memang orang benar, doa kita besar. Jadi bukan badannya besar ya. Doa orang benar besar kuasanya. Jikalau kita orang benar, nggak ada musuh di dalam kehidupan ini. Ingat kata-kata saja. Jikalau kita orang benar, enggak ada musuh. Kenapa? Karena orang yang benar mengampuni orang yang tidak benar. Kalau Anda menganggap Anda benar, berarti Anda mengampuni yang tidak benar itu. Saya kira itu sederhana sekali. Nah yang di sini mau diapain nih? Anda tidak punya bangku, Anda boleh silakan duduk sebentar aja ya. Paling 1 jam atau 2 jam. Silakan duduk. Baik Pak Bu, jadi saya akan sampaikan beberapa hal saja berhubungan hari ini kalau Anda lihat. Karena di situ ada kue. Biasanya kalau ada kue itu identiknya adalah ulang tahun. Saya hanya mau berkata begini, jemaat yang diberkati Tuhan, ada peribahasa berkata begini, orang yang mengingat sejarah adalah orang yang bijaksana. Orang yang mengenal para leluhur ya, para pendahulu adalah orang yang bijaksana. Jikalau jemaat hari ini sama-sama berkumpul, naikkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gereja ini memang ada. Jadi bukan pernah ada. Kalau pernah ada berarti tidak ada lagi. Memang ada. Lalu kenapa gereja ini ada? Nah tentu itu yang menjadi isu hari ini untuk kita mengerti. Karena kita memasuki tahun 2002. Ya 2000 akan datang. Itulah sebabnya saya diminta untuk menyampaikan. Jadi bukan khotbah sebenarnya. Hanya memberikan beberapa hal yang berhubungan dengan kita. Ketika jemaat berkumpul di tempat ini hari ini. Kita masih dalam masa PPKM. Ya. PPKM yang berlevel-level itu belum dicabut. Kita tidak tahu lah ya untuk Pontianak hari ini apa labelnya, tapi yang jelas bukan itu menjadi isu kita. Yang menjadi isunya adalah dari dalam, bukan dari luar. Ada yang bertanya kepada kita, sekarang hidup sangat terbatas. Kenapa? Mau kemana-mana dibatasi. Dan boleh kata juga diharuskan pakai masker. Bahkan disarankan pakai masker double dan jaga jarak. Kita tidak bisa lagi kunjung mengunjungi, semua dibatasi. Sehingga kemerdekaan kita sepertinya terbatas. Sedangkan kita tahu bahwa 2 hari lagi kita juga akan mengucap syukur bangsa kita merdeka. Lalu sebagai hamba Tuhan apa harus saya sampaikan sebagai orang yang menyampaikan kata-kata bijak? Jadi kalau saya menggunakan bahasa kasar kan tidak bagus. Kalau saya ngomong sama keluarga, ya mungkin agak sedikit kasar sedikit ucapan-ucapan saya.
saya bilang hanya orang bodoh yang merasa dirinya terbatas. Paham maksud saya? Anak saya bilang, Pak, bodoh itu gak kasar, bodoh itu artinya tidak ngerti. Oke, puji Tuhan saya dapat pembenaran. Jadi, sebenarnya kita tidak pernah terbatas. Kenapa kita dibatasi harus pakai masker? Ya sebab kita tahu bahwa salah satu yang bisa mencegat virus yang kecil yang tidak tampak oleh mata, yaitu dengan masker. Salah satu. Yang kedua, salah dua adalah jaga jarak. Salah yang ketiga, ya cuci tangan. Dan saya berkata kepada kita semua, ketiga hal tersebut saya sikapi, saya terima dengan satu dinamika kehidupan. Karena saya terima dengan satu dinamika, jiwa saya sehat. Saya tidak merasa terbatas. Jadi saya masih bebas kok. Saya atur sendiri, bukan saya diatur. Enggaklah pemerintah memaksa kita. Enggaklah gereja juga memaksa kita pakai masker di ibadah. Bukan. Tapi memberikan, menjawantarakan kepada kita nilai-nilai esensi daripada kebenaran itu dimulai dari dalam. Sangat-sangat ironis hidup ini. Segala sesuatu kita merasa kita dijolimin, disiksa, dibatasi. Lalu kita diam diri. Dan itu juga kurang sehat. Selagi kita merasa dibatasi oleh pemerintah, selagi kita merasa dibatasi oleh pengaturan tata cara, ingat kortisol kita naik. Karena kita tidak nyaman. Dan kalau kortisol naik berarti imun kita turun. Dan walaupun masker Anda pakai 4 atau 5 lapis, tetap Anda rawan. Nah itulah sebabnya saya hanya berkata secara gamblang saja. Protokol kita jalankan. PPKM belum dicabut. Sampai tanggal 24 untuk di luar Jawa Bali. Saya bukan orang Bali. Saya dikasih topi Bali. Oleh Roy kalau tidak salah. Jadi saya hormati, saya pakai. Jadi pas hari ini nuansanya juga merah putih gitu loh, pas gitu. Kalimantan katanya sampai tanggal 24. Levelnya saya tidak tahu. Ya, entah mau level 3, mau level 2. Buat saya bukan itu isunya. Selagi PPKM belum dicabut, maka kita harus ikuti protokol tersebut. Tapi bukan berarti kita membatasi diri. Gereja tetap buka. Karena gereja itu adalah kesepakatan kita kepada Tuhan dan tidak ada satu kekuatan yang bisa menutup. Pemerintah tidak menutup. Aturan tidak menutup. Walaupun redaksinya kelihatannya itu terkembali kepada kita sendiri. Kita diatur supaya jangan menjadi liar. Masalahnya gereja bisa kumpul rame-rame. Dan bukan juga menjadi ibadah. Jadi pesta-pesta rohani. Dan itu juga tidak terlalu tepat. Walaupun saya secara pribadi, keahlian saya, kalau saya bilang keahlian juga mungkin kurang tepat. Saya pandai atau bisa atau mengerti dalam tata udara. Karena dulu memang saya nangani banyak rumah sakit OK. Jadi ruangan operasi. Ya, kalau Jakarta itu rumah sakit bunda hampir semua saya nangani. Saya mengerti bagaimana menata udara. Dan saya mau katakan kepada kita, menurut saya pribadi, gereja adalah tempat yang aman dari virus. Karena gereja selalu diingatkan pakai masker. Walaupun gereja ada singer dan bergerak, masker nggak pernah dibuka. Anda beberapa menit di dalam ruang ibadah dengan segala fasilitas kita pergunakan selalu disterilisasi kembali dan nyaris gereja seperti itu tidak pernah membuat orang terpapar. Ingat, maka itu jangan buka maskernya. Saya punya seorang sahabat, waktu saya kemarin ikut webinar
dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kesaksiannya sangat membuat saya tergugah, sempat saya nangis. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang doktor, dan 2 kali vaksin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, jemur, lengkap. 2 kali vaksin Pak Bu. Periode pertama pandemi Indonesia kemarin, dia sangat antusias menjawantarakan bagaimana menjaga diri dan bagaimana tetap mengembangkan energi untuk tetap eksis. Tetapi kali ini dia memang agak down karena beritanya yang keluar itu kan agak menakutkan. Walaupun kita sebagian orang biasa-biasa saja. Apa yang terjadi Pak Bu? Dia bergereja, dia batasi semuanya. Akhirnya dia terpapar satu keluarga. Dia dan istri. Positif dan istrinya, ya puji Tuhan, tidak ada reaksi terlalu parah di rumah. Dan dianya cukup parah. Hari keempat dia dibawa ke rumah sakit, hanya duduk di kursi roda. Sepanjang 6 jam. Dan dia baru merasakan yang namanya virus kalau sudah mempengaruhi tubuhnya. Dan satu kalimat yang perlu saya catat, virus bukanlah penjahat, dia makhluk. Walaupun dia makhluk liar. Tetapi yang jahat itu adalah diri kita sendiri yang tidak mempersiapkan diri kita, akibatnya kita yang menyiksa diri. Itu pendapat yang oke banget. Lalu di situ 6 jam dia merasa sakit, dia teriak-teriak terus Pak Bu. Akhirnya dia dapat di ruangan, bukan ruangan, bantalnya UGD, IGD ya. Ya, yang pokoknya yang masih yang itu. Di situ 1 malam sampai jam 2 dia merasa tak sanggup karena penanganannya belum. Akhirnya dia pindah ke rumah sakit. Ya, dan dia dapat ruangan. Di hari ke-7 di situ dia katakan tiap malam dia udah nggak bisa berdoa lagi. Dia Tuhan, sesak nafasan semua terjadi Pak Bu. Ini saya ceritakan kenapa. Ruangan itu ada 4 orang dia bilang. Bentar-bentar kiri diam suaranya langsung dibungkus. Dia nggak tahu kejadiannya apa karena ditutup pakai tirai. Yang didengar cuma suara plastik. Serak-serak kayak orang lagi plakban gitu. Terus tiba-tiba ada pantek-pantek. Lalu dia berasumsi itu pasti sedang dibungkus dan dimasukkan ke peti. Dan hampir setiap waktu kejadian, keluar 1, masuk 1. Dan dia merasakan sebagai hamba Tuhan. Pertama dia sudah divaksin. Kedua dia punya vitamin lengkap. Ketiga dia jemur. Yang pertama dia orang beriman. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dia tahu bahwa untuk itulah dia bisa bersaksi. Supaya jangan main-main sama namanya COVID. Jangan merasa Anda sudah divaksin atau Anda merasa masih muda. Pak Bu, mungkin kita tidak terpapar, tapi kita bisa buat orang terpapar. Dan bahkan tanpa sadari kita bisa membuat orang meninggal. Waktu dia lagi bicara, saya merasakan waktu pendeta datang ke Pontianak, ingin bertemu dengan saya. Waktu itu saya merasa badan saya agak sedikit terganggu. Pada waktu itu memang permulaan juga PPKM. Saya karena batuk-batuk. Saya sempat batuk 1 malam. Tapi saya merasakan memang kurang nyaman lah sedikit. Saya batasi diri. Saya pakai masker. Dan setelah 2 bulan kemudian saya cek. Memang saya punya imun tinggi dan memang dinyatakan saya pernah terpapar. Bayangkan Pak, pada masa-masa itu saya bebas tanpa masker, berapa banyak orang mungkin yang saya tularkan. Saya usianya udah 63. Saya kuat. Tapi apakah mungkin Anda, Babe pasti berdoa banyak. Pak Bu, saya selalu tekankan 3J. Jaga iman, jaga jiwamu, jaga tubuh. Itu yang paling tepat. Ya, itu yang paling tepat. Itulah sebenarnya. Lalu pertanyaan, kenapa pendeta tersebut bisa terkena?
Dan dia bilang setelah selesai dia masih dirawat, pulang tapi belum sembuh banget dia bilang. Tapi sudah nyatakan sembuh, tapi masih pemeliharaan di rumah. Dia pikir-pikir, di mana kena? Rupanya saat waktu dia selesai pelayanan, pernah makan di tempat ruang makan. Ruang makan yang ber-AC tentu lebih nyaman buat seorang pendeta yang punya nama. Ruangan ber-AC paling nyaman buat orang yang berduit. Dan ruangan AC seperti itu, bukan saya katakan itu negatif. Kurang baik, bukan. Tapi saat waktu kamu makan kan buka masker. Dan setelah diteliti saya sebagai orang yang mengerti tentang tata udara, kemungkinan besar ruangan makan ber-AC itu penularan yang sangat tinggi. Suka tidak suka Anda buka masker. Dan dikatakan hanya cukup saja beberapa menit Anda buka masker. Dan di situ Anda kalau sampai angin liwat, ada yang liwat mungkin bajunya sudah terpapar di luar. Waktu di luar angin AC tiup, kena kamu punya mulut, selesai Anda. Kalau Anda sehat, kuat, enggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kenapa dia di ruang makan itu bisa terkena? Ini saya ulangi supaya Anda bisa jawab. Rupanya beberapa minggu sebelum dia makan, dia stres banget. Dia stres banget. Melihat situasi yang begitu, dia sepertinya nggak bisa terima. Dia bilang, walaupun dia sudah vaksin, walaupun dia makan vitamin dan sebagainya, tapi dia mengalami depresi luar biasa. Kurang tidur akhirnya. Nah disitulah, jadi pertama karena dari diri kita. Kedua tempat. Ya, tempat itu berarti kita buka masker itunya. Tapi pada dasarnya semua dari diri kita. Ya, saya kira itu hanya informasi bahwa hari ini kita semua tetap masih pakai masker sepertinya. Tahun ini dengan tahun lalu agak beda. Tahun lalu karena kita sudah PSBB udah dicabut bulan 6 ya, bulan Agustus. Lalu tahun ini masih belum cabut, berarti ya masih seperti ini, dibatasi dan tidak ada acara yang bagaimana ya, karena jemaat punya inisiatif ya potong kue ucap syukur silakan. Lalu yang berikutnya pertanyaan, kenapa hari ini? Anda tanya saya kapan sih sebenarnya gereja ini ada? Saya jelaskan. Tanggal 8 Juli tahun 1992 kita masuk Pontianak, injakan kaki di Puncak Kasih. Pak Kasih. Berarti yang sambut saya adalah kasih ilahi. Itu tanggal 8 Juli. Apakah hari itu kita jadikan gereja ini muncul? Ya, boleh-boleh aja. Tanggal 2 September, kali pertama kami buka pintu untuk ibadah hari Minggu. Yang hadir Erna. 2 orang waktu itu, jemaat yang temannya satu tahu kemana pergi. Itu pertama kali, 2 September. Ibadah, karena kami sudah ada di Pontianak, Juli dan September. Apakah hari itu? Boleh-boleh saja. 22 November tahun 92 juga, gereja ini resmi ditabis oleh seluruh tim dari Jakarta. Tim inti, semua penatua, bahkan penatua-penatua dari Taiwan juga hadir. Ya, 22 November. Apakah hari itu? Boleh-boleh saja. Jadi November. Jadi boleh November, boleh September, boleh juga Juli. Kok hari ini? Ya, sebagian jemaat dan pengerja kita dekat-dekatkan aja dengan Thanksgiving Day-nya Indonesia supaya sekaligus kita berdoa. Kan nggak usah 2 kali. Ya, bukan kita jaga penghematan, sekaligus kita sama-sama berdoa. Jadi hari lahirnya gereja ini kita tidak pastikan kapan harinya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita ucap syukur saja. Karena isunya bukan gereja ini lahir. Isunya adalah Tuhan bekerja di tengah kehidupan kita. Nah karena itu saya mesti menutup dengan membacakan kenapa kita punya tema tahun ini dengan ayat Yohanes pasal yang keempat ayat 29. Yohanes pasal 4 ayat 29 boleh dibuka. Ya, saya bacakan ya. Mari, lihatlah di sana
ada seorang yang mengatakan kepadaku, ada yang menjawantarakan. Yesus menjawantarakan dirinya ya kepadaku. Segala sesuatu telah kuperbuat. Lalu wanita ini bertanya, ini kan wanita Samaria nih. Mungkinkah dia Kristus? Tanda tanya. Pak, Bu, ketika ini orang menyampaikan ini, kalau kita membaca Alkitab, ini peristiwa di mana? Wanita Samaria. Apa yang terjadi? Satu kota Samaria percaya Yesus. Jadi waktu saya berdoa untuk tahun ini, apapun yang sedang terjadi Pak Bu, satu hal yang saya mau katakan. Hadirnya sebuah gereja bukanlah tempat, bukanlah seberapa megah, dan juga bukan tata cara ibadah. Ingat, hadirnya sebuah gereja adalah pikiran Kristus, perasaan Kristus. Itu menjadi gagasan melakukan pelayanan. Entah itu pola ibadahnya diam. Orang karismatik paling suka menggunakan satu kalimat tanda kutip ya, itu sepertinya ejekan. Gereja malam kudus, apalagi tahun 90-an, gereja mati. Harusnya orang karismatik harus bertobat. Pertanyaannya, apakah gereja itu tidak menjawantarakan Injil? Iya. Hanya saja tata-tata tidak sama kita. Dari mana kita dapatkan kuasa untuk menjatuhkan mereka? Ini masalah. Jadi gereja hadir bukan gerejanya Pak Bu, kitanya. Saya tadi kasih tahu sama ibunya, saya bilang, gereja jangan merasakan gereja itu adalah gereja yang paling benar. Gereja bukan juga menjadi lo atau gua. Orang-orang seperti itu menurut saya salah di dalam pengenalan akan Allah. Kalau Anda membaca 1 Yohanes di Alkitab tulis bahwa kita kalau tidak mengenal Kristus itu juga masalah ya, tidak mengenal kebenaran ke masalah. Jadi gereja itu kita. Pengakuan saya, keterlibatan saya di sana. Saya mau hadir di sini bukan karena saya disuruh hadir dengan tata cara. Saya hadir di sini karena saya merasa saya perlu hadir untuk apa? Untuk mengamalkan nilai-nilai keilahian yang saya dapat. Kalau Anda masih memahami tentang kebenaran, kan 3P sekarang saya jadikan 3M. 3M, kemudian 3J, D3, K2. Vitamin D3 sama K2 itu penting ya. Apa itu 3M? Mengenal akan firman Allah. Yesus perlu 8 hari memperkenalkan kepada murid Kristus. Ya kan di dalam Lukas pasal yang ke-9 itu. 8 ya. Ya, 29 tidak salah. Atau 9:28. 8 hari dia memperkenalkan firman Tuhan. Kemudian itu menjadi apa? Menjadi penghayatan dia. Menjadi pengalaman mereka sama-sama dengan Yesus. Kemudian mereka bisa mengamalkan. Jadi 3M. Mengenal, mengalami, membagikan. Ya dari zaman dulu begitu ya. Itu penting sekali. Nah Pak Bu, kita datang ke gereja karena kita mengenal Tuhan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita mau berbagi. Kita bukan datang minta. Kalau memang di situ ada kekurangan, hadirnya kita isi kekurangan orang lain. Kita nggak pernah diurapi untuk jadi pandai untuk melihat kesalahan orang lain, lalu kita kasih catatan, lalu buat kita turun, kita punya imun. Lalu musuh kita di luar sedang menunggu. Musuh kita yang utama sebenarnya diri kita. Diri kita membuat musuh di luar itu adalah iblis. Iblis bisa pakai virus, kira-kira seperti itu. Nah karena itu saya katakan kesalahan hari-hari ini
cara kita mendefinisikan. Oleh sebab itu kita perlu mengadakan satu kalibrasi kembali. Oke? Nah Pak Bu, di situ saja saya sampaikan kepada kita. Kalau tadi saya katakan 3J juga sudah, ya D3 sudah tahu, doa, diam di hadirat dengan suara Tuhan. Kado apa? Ya kasih karunia. Ya, nah sekarang saya mau sampaikan buat kita semua. Gereja ini hadir tahun 92. Secara sah kita beribadah tanggal 22 November di Wisma Nusantara. Ya. Dan perjalanan sepanjang 10 tahun, gereja ini mengalami sebuah kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Lalu pada satu ketika Tuhan tanya saya, dan Yesaya pasal yang kelima, ini bukakan, Yesaya pasal yang kelima. Berapa menit lagi ke depan ya, Yesaya pasal yang kelima. Tadi saya terlalu banyak cerita tentang penyakit orang. Yesaya pasal 5 ayatnya ke 12-13. Ini mesti disampaikan untuk detailnya. Nah ini, kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Gereja yang utama adalah lihat ada Kristus enggak? Bukan ada band enggak? Bukan ada pengkhotbah enggak? Bukan ada siapa pemain musiknya. Bukan Pak Bu, salah besar. Masih bebas enggak? Ada dibatasi enggak? Bukan itu. Ada Kristus enggak? Ada pekerjaan Tuhan enggak? 10 tahun. Rupanya gereja kita hadir karena kepandaian kita. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-13 ini Tuhan tegur kita pada tahun 2000. Tahun 2000 awal. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Apa artinya? Yaitu hari ini kita bisa berkata secara jujur. Who are you? Who am I? Siapa aku? Siapa kamu? Begitu kena pandemi, semuanya kayak cacing kepanasan. Dan inilah umat akan apa? Karena nggak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma kalau gua diberkati di sini. Kalau gua nggak diberkati, maka gua anggap sudah tidak ada Tuhan lagi. Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seperti yatim piatu. Kalau kita mengejas seperti itu, sebenarnya kita sudah menjadi agennya antikris. Jadi bukan seminar antikris. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti katanya. Mengerti apa-apa. Orang-orang mulia akan mati kelaparan. Apa sih maksud orang-orang mulia? Kalau jemaat seperti itu pengertiannya. Kami pendeta-pendeta ya nanti seperti yang pendeta yang satu itu loh. Ya akhirnya dimasuk ICU karena stres. Kita minta ayo doa, ayo kumpul. Yang kumpul cuma istrinya sama anaknya. Jemaatnya apa? Pak, ini kan masih dibatasi. Loh, yang suruh kan pendeta. Dicuekin, padahal tim kerjanya. Persis kayak saya ngomong. Kalau itu pendeta masuk ke gereja minta kita doa, tapi pekerja yang mau datang, kamu biarkan pendetanya mati. Dianggap pasti tertular kan gitu kan. Dan inilah konteksnya. Hamba-hamba Tuhan mulai stres. Semua mementingkan diri sendiri. Pandemi, usaha sedang merosot. Kewajibannya dia nggak mau bayar. Gereja kan perlu biaya. Begitu kita ngomong soal duit, langsung kita dijas. Pendeta mata duitan. Saya sempat ke rumah, saya liatin mata saya. Kayaknya nggak ada duitnya deh. Dan itulah menjadi orang apa? Agennya antikris tanpa disadari. Dia nggak tahu fungsinya siapa. Kita ini satu. Saya bersyukur jemaat Sungai Pontianak tidak seperti teman-teman saya. Walaupun pandemi, kami tetap diperhatikan.
Baju yang saya pakai dikirim dari jauh. Karena ini untuk acara katanya. Kami bikinin. Jadi mereka ngerti. Sonda kami mesti keluarkan duit. Hal-hal yang begitu luar biasa kami alami. Kami sadar bahwa itu adalah penaburan. Saya tidak mau banyak cerita tentang bagaimana kami menabur dari awal dari Jakarta sampai di sini. Tapi saya mau katakan ini gereja muncul karena Tuhan. Tapi pernah salah nggak? Ya pernah lah. 10 tahun Anda bayangkan. 92 sampai 2002. 2000. Kita ngalami seperti ini. Tuhan langsung bilang, kamu pendeta mesti turun. Lalu bagaimana? Saya ajak semua tim saya. Waktu itu memang nggak banyak sih, hanya beberapa orang saja. Kita repent, bertobat. Selama 10 hari saya puasa nonstop. Saya jarang ambil puasa. Kalau Tuhan suruh saya lakukan. Tanpa isi apapun. Sampai turunnya banyak. Doa malam. Kita memang gereja ini mulai doanya itu dari jam 10 sampai subuh. Jadi kita doa malamnya seperti itu. 10 malam. Di hari yang ke-7, Hendra melihat ada api bertebaran. Nah hari itu saya dibisikin sama Tuhan. Mazmur 21. Nah ini menutupnya nih, Mazmur 21. Buka Mazmur 21. Jadi sejarahnya begini. Ya. Mazmur 21, buka ayat 2. Ya. 1 dulu, ya 2 dulu ya. Ini ayat ketiga, 1 dan 2 ya. Ini memang kalau Alkitabnya begini. Nah, di sini dia nih. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Saat di hari ke-7 Tuhan bisikkan ini. Daud, raja bersuka cita karena kuasa Tuhan. Gereja itu persekutuan kita, komitmen kita bukan gedung, bisa bersuka cita itu karena aku hadir. Lihat aku di situ. Wah, saya tangkap itu. Ya, saya tangkap itu. Kita nggak usah lagi berbanyak cara-cara yang spektakuler, anggur manis, ya rebana, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka di ayat ketiga, ya, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ayat keempat, ya, sebab engkau menyambut dia dengan apa? Berkat melimpah-limpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Dan seterusnya. Kita tidak usah baca lagi. Dan saya pegang. Dari tahun 2002. Allah menyatakan. Kasih Allah tercurah. Anugerahnya terjadi. Selama 10 tahun ke depan. Dari 2002 sampai 2012 kita mengalami kelimpahan. Saya melihat seorang pendeta Tony yang bukan bagi betapa, tiba-tiba melihat semua bisa terjadi begitu. Ini bukan seorang pendeta Tony, inilah karena pengertian kita tentang firman Tuhan. Itu terjadi sampai ada tempat ini. Kita nggak pernah edarkan list. Apalagi namanya malam dana, enggak pernah. Semuanya datang demikian rupa. Pak, Bu, ini sebuah kesaksian di mana engkau terikat. Kalau Tuhan saja sudah memberkati perbuatan di sini, masa sih Tuhan tinggalkan kita? Walaupun mungkin dalam perjalanan tata caranya bisa membuat kita sedikit terganggu hati kita. Lupakan. Tetapi Yesus tidak pernah tidur di tengah kehidupan kita. Dia tidak tinggalkan kita seperti yatim piatu. Saya sadar 2002-2012 di dalam perjalanan kita mengalami kesalahan. 2012 kita naikkan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Kita ambil keputusan 12 jam ibadah di tempat ini. Dari 2012 kita mengalami banyak persoalan lagi. Ada lagi kesalahan.
Beberapa bulan yang lalu Tuhan ngomong sama saya, kuasaku akan membangkitkan kembali sejalan dengan pandemi, sejalan dengan dunia. Tangkap energi ini, 2002. Saya tidak tahu apa yang harus kita buat, tapi 2002 akan ada sebuah revival besar buat orang-orang percaya yang lahir dari gereja ini. Karena Tuhan buat gereja ini supaya kita diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Itu aja. Jadi bukan berarti semuanya, enggak. Ini khusus Tuhan janji pada saya. Tahun 2002 umatku yang setia akan kuurapi untuk dia menjadi berkat. Jadi apa kesimpulannya? Hari ini pesan saya dalam ucapan syukur ini, jaga kuasa Tuhan, jaga hati. Ada begitu banyak orang-orang di tempat ini. Anda, feedback kembali, bukan review, nanti review ditangkap lagi ya. Feedback kembali. Lihat masa lalu. Waktu kamu pertama di gereja ini apa sebenarnya? Bagaimana Tuhan menolong kamu? Sampai hari ini ada begitu banyak berkat yang kamu dapat dari Tuhan. Kalau perjalanan kita ada hal-hal yang mungkin membuat kita kurang enak, itu dinamika. Tetapi kalau kita sudah mulai kayak orang cacing panasan terus menerus, Pak Bu, 2002 bukan untuk orang seperti itu. 2002 ada orang untuk orang yang siap menyatakan bahwa aku bersukacita karena kuasa Allah.